Teman-teman sekalian, aku pengen nyampein dua hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin relate bagi teman-teman sekalian. Yang pertama adalah tidak akan pernah masuk surga para penarik pajak. La yadkhulul jannah sohibul maksi. Jadi itu yang digunakan adalah sesuatu yang sangat keras, bukan maksiat, bukan haram, bukan sesuatu yang lain, tapi langsung ancamannya tidak masuk surga. Jadi tidak masuk surga para penarik pajak. Yang kedua adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menangani kasus seorang perempuan yang berzina, lalu kemudian dia bertaubat. Ketika dia bertaubat, maka kemudian ada semacam komentar-komentar daripada para sahabat seolah-olah melihat bahwasanya perempuan ini masih menjijikkan. Tapi Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, andaikan para penarik pajak itu bertaubat seperti perempuan ini, maka Allah mungkin akan memaafkannya. Jadi dosa para penarik pajak di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan lebih tinggi daripada orang-orang yang berzina dalam keadaan dia sudah menikah. Jadi artinya ini adalah sesuatu yang sangat fatal di dalam Islam, sesuatu yang sangat berat sekali di dalam Islam. Dan mungkin teman-teman sekarang juga sudah banyak banget mendapatkan berita. Aku sendiri secara pribadi itu rasanya bercampur terus-menerus aku tuh kayak bercampur perasaanku ketika melihat berita-berita yang termasuk pajak. Aku misalnya melihat ada orang-orang yang lagi dagang, terus kemudian mereka didatengin oleh petugas pajak, lalu terus kemudian diinfokan bahwa mereka harus bayar pajak. Waktu itu yang aku dapat adalah setiap 3 juta, maka dia harus memberikan 10%. Ini adalah petugas pajak dari daerah sepertinya. Dan kita bisa bayangin kalau andaikan ada seorang pedagang yang dagang kalau andaikan cuma 3 juta yang didapat dalam sebulan, itu dia bukan dagang untuk bisa kaya. Dia dagang untuk bisa hidup, dia dagang untuk bisa survive sebenarnya. Tapi dia harus membayar 10%. Kalau 3 juta diambil 10% berarti 300 ribu. Padahal kita tahu bahwasanya 3 juta itu kan omset, bukan keuntungan yang bersifat bersih. Dan itu ngeri banget, besar banget, dan gak akan mungkin pedagang-pedagang bisa survive. Ataupun kisah-kisah dimanapun, kalau teman-teman lihat di sosial media, banyak banget orang-orang yang mereka didatengin petugas-petugas pajak, lalu kemudian mereka ditekan untuk bayar pajak, atau bahkan dipermasalahkan problem-problem di masa lalu sehingga dia harus bayar pajak, yang kadang-kadang gak masuk akal. Aku secara pribadi juga dengar banyak sekali teman-temanku yang pengusaha, mereka menghadapi banyak sekali orang-orang yang datang pada mereka, para petugas pajak, dan para petugas pajak ini seolah-olah terus kemudian kayak memeras para pengusaha-pengusaha ini. Walau a'lam bishawab teman-teman sekalian, mungkin kita bisa jadi berbeda pendapat, tapi aku ingin menyampaikan POV daripada Islam, bagaimana terus kemudian Islam memandang pajak ini. Dan kita tahu bahwasanya tidak ada orang yang rela untuk mereka membayar pajak. Dan itu juga terkait dengan hadis yang lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak halal harta seorang muslim tanpa kerelaannya. Oke, kalau gitu kita coba bahas dari awal. Kita udah tahu bahwasanya pajak ini sekarang menjadi momok banget. Bahwasanya orang-orang didatengin, orang-orang terus kemudian dipaksa, dalam tanda kutip diperas oleh para petugas pajak. Yang pertama-tama teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwasanya di dalam Islam itu ada di dalam Islam itu ada 3 hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah haramkan atas kita, atas muslim yang lain. Yang pertama adalah kehormatan, yang kedua adalah darah, dan yang ketiga adalah harta. Jadi darah, kehormatan, harta ini adalah sesuatu yang benar-benar harus dijaga dari orang muslim ke orang muslim yang lainnya. Artinya benar-benar sesuatu yang penting banget dan mendasar banget sebagai cara kita memandang orang lain. Maka Islam memberikan sebuah measure, sebuah batasan yang paling tinggi untuk menjaga harta, menjaga kehormatan, juga menjaga darah. Misal, kalau ada orang datang ke rumah kita, ingin merampok rumah kita, maka kita bisa memberikan sampai batas yang paling maksimal. Yaitu bahkan untuk membela diri, kita boleh aja untuk menghilangkan nyawa orang lain, kalau orang lain itu sudah mau mengambil paksa nyawa kita.
Dan itu juga berlaku terhadap harta, dan itu juga berlaku terhadap kehormatan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat krusial sekali. Harta, kehormatan, dan juga darah. Karena itulah di dalam Islam, tidak dibenarkan seseorang untuk mengambil harta orang lain, ataupun mengambil nyawa orang lain, ataupun mengambil kehormatan orang lain, kecuali yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disampaikan dengan jelas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya aku diutus kepada umat manusia untuk terus kemudian menjaga ketiga itu, untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga harta, dan untuk menjaga darah. Dan itu ditegaskan oleh beliau ketika haji wada, bahwasanya hari ini, kata Rasulullah, telah haram darah kalian, kehormatan kalian, ataupun harta kalian, kecuali dengan cara yang hak. Cara yang hak itu seperti apa? Misal ketika Allah memerintahkan para pemerintah untuk mengambil zakat daripada manusia, maka boleh aja, bahkan boleh memaksa pemerintah itu untuk mengambil zakat daripada para manusia. Ataupun misalnya dengan cara-cara yang lain, misalnya seperti misalnya ketika orang membayar sedekah, ataupun segala sesuatu yang telah diperintahkan di dalam Islam. Tapi dalam hal ini, zakat itu beda dengan pajak. Kalau pajak nggak ada banget di dalam Islam. Jadi ya kalau bicara tentang pajak, ya ini adalah pungutan di dalam Islam yang memang seperti tadi. Diharamkan oleh Rasulullah tidak masuk surga sahibul maksi atau para pemungut pajak. Karena memang seperti itulah di zaman dulu. Konsep pajak itu kayak apa sih? Konsep pajak itu kayak gini. Kalau di zaman dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang tidak masuk surga para penarik pajak, tentunya pasti ada konteks. Konteks yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tuh kayak Rasul melihat Persia dan Rasul melihat Romawi. Dan begitulah cara kerjanya Persia dan Romawi. Mereka bertindak ibarat preman dalam tanda kutip. Yang kayak ngelindungin orang, setelah ngelindungin orang, ya kalau gua udah lindungin, lu harus bayar. Jadi konsepnya pajak itu adalah kayak iuran wajib yang diberikan kepada pemerintah karena pemerintah sudah melakukan perlindungan terhadap rakyatnya. Bisa dikatakan ya kayak iuran wajib preman kalau zaman sekarang gitu ya. Nah itu yang dilihat oleh Rasulullah, maka Rasul keluar dengan statement seperti itu. Kenapa? Karena Rasul lihat memang pajak ini sangat menzolimi dan sangat memberatkan orang-orang. Dia dipungut pada orang-orang yang lemah, dan mungkin itu adalah sesuatu yang justru tidak terjadi pada orang-orang yang kaya. Sehingga orang-orang yang kecil bertambah susah hidupnya, dan orang-orang yang besar bertambah mewah hidupnya karena mereka justru menikmati dari pajak itu. Sistem ini yang dikritik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang menjadi sebuah konteks kenapa disebutkan hadis yang tadi itu. Nah, ini pun berlaku di Persia dan di tempat-tempat yang lain. Bahwasanya Rasul sangat menentang inequality di dalam ekonomi. Jadi ketika negara ini berfungsi sebagai kayak preman tadi, ya iuran rakyatnya diambilin. Apakah lantas seperti itu terus dari awal? Jawabannya mungkin enggak. Tapi pajak itu ya kayak orang-orang misalnya mereka berkumpul. Lantas ketika mereka berkumpul tentu saja mereka buat sebuah pemerintahan. Peradaban kan mulainya dari seperti itu ya. Lalu terus kemudian ketika mereka berkumpul, mereka menunjuk orang-orang tertentu atau kelompok tertentu untuk menjadi pemerintah atau untuk menjadi governor di antara mereka, orang yang mengatur di antara mereka, ya maka mereka memberikan orang itu sebuah kekuasaan dan sekaligus iuran lah untuk ngatur mereka. Ya gampangnya begini misalnya. Anggaplah misalnya contoh kita 100 orang ngumpul. Karena semua orang punya kerjaan, terus kita bilang siapa yang ngurusin rumah kita nih, 100 orang ini. Maka dibilang ya udah kamu aja yang ngurus. Orang tuh bilang, ya kalau aku urus berarti ya kalian harus percaya dong pada aku. Iya kita percaya banget sih sama kamu. Nah setelah kita bilang kita percaya sama dia, ya kita kasih dia gaji atas ganti waktunya karena dia bisa aja bertani, dia bisa aja berdagang ataupun yang lain. Tapi dia mau untuk ngurusin rumah kita bareng-bareng. Nah itulah pemerintah sebenarnya kan ya. Kita minta dia untuk ngurusin urusan kita bareng-bareng. Dan urusan bareng-bareng ini, rumah bareng ini harus di maintenance kan. Nah, maintenance itulah menggunakan terus kemudian tadi uang dari kita sendiri, kita bayar kepada dia, kita gaji dia. Selain itu dia juga bilang, tapi kan nanti kita juga harus bayar listrik ya. Kita juga harus barang-barang baru harus kita beli ya. Ataupun kalau kalian mau punya sesuatu yang mewah yang lain, internet misalnya, yuk kita urunan yuk. Nah itu konsep pajak di awal. Jadi konsep pajak di awal tuh sebenarnya tidak memberatkan.
hanya menjadi sesuatu yang ya kalau memang mereka mau tambahan-tambahan kenikmatan, mereka harus tanggung bareng. Itu aja sih sebenarnya konsepnya. Maka di dalam tulisannya Ibnu Khaldun itu menggambarkan bahwasanya ketika di awal-awal pemerintahan atau di awal-awal peradaban, sebenarnya tarif pajak itu sangat rendah sekali. Tapi penerimaannya banyak. Tapi sebaliknya ketika di ujung-ujung daripada peradaban atau tanda-tanda peradaban itu mau hancur, catat baik-baik, pendapatannya menjadi sangat rendah dan tarif pajaknya menjadi sangat tinggi. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Dan most likely itulah yang terjadi di masa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Itulah konteks keluarnya hadis tentang haramnya pajak ini. Karena pada saat itu tarifnya sangat tinggi sekali sehingga memberatkan banget bagi orang-orang yang biasa, sementara orang-orang yang di luar itu hidup berkemewahan.